Kita beralih kepada pertanyaannya Mas Faruk tadi. Mohon maaf ya Mas Faruk, karena ditunda-tunda. Tapi apa mau dengerin dulu penjelasan yang ketiga? Lanjut dulu ya sebelum ke pertanyaan tadi. Selain Plato dan Immanuel Kant, ada salah satu tokoh yang yang mempengaruhi Arthur dalam filsafat tentang pesimisme dan penderitaan. Siapa itu? Yaitu Friedrich Mayer. Siapa sosok tokoh Friedrich Mayer ini? Dia adalah seorang tokoh yang mengenyam atau sering berkecimpung dalam literasi yang mengarah kepada filsafat timur atau filsafat, lebih tepatnya filsafat India. Nah, di sini konsep Maya akan dibahas. Pertama-tama, dari pengaruh Friedrich Mayer ini, Arthur disuruh baca kitab sucinya orang Hindu, Upanishad. Nah, dari Upanishad ini menemukan konsep Maya. Ternyata antara yang saya buat tentang filsafat saya tentang pesimisme dan penderitaan ini sama dengan konsep Maya. Ada kesamaan ciri, katanya Arthur dalam yang buku yang saya baca itu. Apa persamaannya? Dalam ini saya mohon koreksinya pada teman-teman yang Hindu, takut saya salah mengatakan atau salah berpendapat mengenai konsep Maya. Menurut Arthur, dari Upanishad, dari kitab suci Buddha yang dia baca, dia mengetahui tentang konsep Maya. Jadi Maya ini adalah penampakan, artinya penampakan. Nah, jadi sama dengan pemikiran Arthur yang tadi yang saya jelaskan. The world is my perception. Jadi kata di dalam ajaran Buddha mengenai tentang konsep Maya ini, sebenarnya dunia tidak lain adalah penampakan-penampakan. Nah, di mana penampakan-penampakan itu yang kita persepsikan. Saya melihat penampakan Mas Banu, wujudnya ganteng, orangnya pakai brewok, ya banyak pengagum Mas Banu, banyak pengagumnya pemirsa. ya intinya kayak gitu. Jadi Maya ini adalah penampakan, artinya penampakan. Ternyata ya intinya ya kalau tapi tadi ada pengecualian. Saya kurang tahu untuk membahas tentang bedah mengenai Maya secara konkret. Tapi yang saya ketahui, yang saya dapatkan, Maya itu adalah penampakan. Jadi kembali lagi, jadi kesamaan antara konsep pesimisme dan penderitaan milik Arthur itu sama dengan konsep Maya. Nah, jadi dalam konsep Maya atau Buddhisme dengan ideas Schopenhauer, jadi gini, saya tadi lupa memberikan istilah-istilah yang mungkin biar teman-teman yang baca bukunya, baca bukunya asli tentang Arthur Schopenhauer mengenal istilah-istilah ini yang saya belum pernah singgung sedari tadi, takutnya loh kok beda dengan penjelasan saya. Ini saya berikan keyword dulu. Pesimisme, kata kunci. Bukan.
Cuman cum eh eh pesimisme dan penderitaan itu dikenal oleh Arthur, namanya adalah yaitu nah, dalam istilah pemikiran tadi Arthur dan antara pesimisme dan penderitaan itu, kalau dalam bahasa Jerman yang dia pakai aslinya yaitu Vorstellungen. Vorstellungen. Lugian, apa tahulah, saya sulit bahasa Jerman ternyata. Saya kok cara pelafalannya itu sangat sulit saya. Maaf mas, saya nggak bisa bahasa Inggris. Kan ada yang meme-meme kayak gitu. Namun karena bahasa Jerman yang digunakan oleh Arthur dalam pembahasan penderitaan dan pesimisme, namun setelah ditransit ke dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan ideas. Nah, ideas, maaf kalau jelek tulisannya. Jadi kalau kita memahami menemukan istilah Vorstellungen atau ideas, ya Vorstellungen kan bacanya kan gitu. Atau ideas, kalau baca buku yang asli, kalau teman-teman yang baca bukunya asli dan menemukan kalimat istilah-istilah ini, kedua ini intinya sama, pembahasannya adalah pesimisme dan penderitaan yang dimaksud oleh Arthur. Nah, kembali lagi kepada pembahasan tadi dari Maya. Ternyata di mana? Jadi dalam konsep Maya yang disebut dengan penampakan tadi ada kesamaan dengan punyanya Arthur Schopenhauer tentang ideas. Dia menyebutnya ideas, istilah ini. Ideas. Yaitu memiliki kesesuaian. Dalam Maya, dunia itu adalah penampakan dan adalah penampakan dan tumbuhan, hewan, manusia dan lain-lainnya itu merupakan kehendak atau keinginan. Jadi kita mengatakan itu hewan, apapun itu, intinya itu adalah keinginan dan ujung-ujungnya itu sifatnya ilusi semata gitu. Mungkin posisi saya sekarang ketua umum gitu, ketua umum panitia. Oh, ya MPS gak apa-apa, intinya ketua. Tapi sekarang mungkin di tahun yang berikutnya karena saya sudah demisioner, sudah lengser, maka hilanglah sudah titel-titel yang melekat kepada saya. Yang dulunya saya dibilang Pak Pres, mungkin Pres ya salah satu institut. Ya intinya titel itu sudah hilang. Maka dari itu kesimpulannya semua yang kita persepsikan itu sifatnya adalah dari Maya, dan segala yang ada di dunia itu adalah ilusi. Karena sementara saja. Nah, hal itu disokong dengan konsep kehendak. Karena keinginan setiap detiknya manusia itu memiliki keinginan yang berbeda-beda. Ya, kalau dalam agama ya duhai yang membolak-balikan hati, apa itu Mas Faruk mungkin yang lebih tahu ya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ya. Tapi walaupun di dalam bahasa dalam agama Islam itu pakai kata kolbun. Kolbi hati ya Mas. Ya lah intinya itu, saya kurang tahu. Kalbun celeng. Itu kita beralih kembali. Banyak ini, masih 3, masih ada satu lagi. Apa yang satunya?
Nah, ini akan menjawab dari pertanyaan Mas Faruk. Lalu kesimpulan yang kita ambil dari penjelasan bahwasannya dunia itu adalah ilusi karena kita adalah budak dari kehendak kita sendiri. Kita adalah penderitaan dari keinginan kita sendiri. Maka counter, ya, counter kalau dalam istilah Mobile Legend itu counter hero-hero yang sakit biasanya ada tuh istilahnya yang mungkin pemirsa di rumah yang pemain MOBA pasti tahu lah istilah counter. Intinya ya intinya inti, intinya counter itu adalah sama halnya dengan penangkal. Kalau kita sakit penangkalnya apa itu kan ada ya kalau di desa-desa ini sakitnya ini loh penangkalnya ini pasti mau jarap. Kita tadi Mas ada ya pemirsa perlu diketahui katanya Mas Akbar tadi ada salah satu temannya yang sakit ya yang dia kebetulan dibawa berobat katanya disuruh cebur ke dalam es ya dan pada akhirnya meninggal karena tidak mujarab. Ya intinya konternya itu atau tidak mujarab ya. Maka di sini ada konter dari penderitaan atau ada hal yang bisa diatasi dari penderitaan. Ada di sini ada beberapa konter, ada tiga penangkal katakan saya ucapkan sebagai penangkal saja biar mudah ya. Jadi ada penangkal penderitaan. Pertama, jalur estetik atau keindahan atau seni. Untuk ini jawabannya Mas Faruk. Lalu bagaimana untuk menghadapi dunia yang penuh penderitaan yang sesuai Arthur katakan? Jalan satu-satunya bukan salah satunya estetis atau keindahan. Nah, biasanya nih, kalau kita mendengar musik atau bagi kayak Mas Banu seorang pelukis, kalau kita melukis gitu. Ya kan saya baca deskripsinya dulu pernah ngelukis kayaknya Mas Banu. Ya mungkin ya terserah lah. Intinya kalau para seniman-seniman yang sudah berkecimpung dalam dunia seni pasti kalau membuat seni itu biasanya kalau yang saya ketahui dulu saya pernah juga belajar seni walaupun seni saya sangat buruk sekali. Ya, kalau intinya kan biasanya kalau pelukis gitu membuat sebuah seni biasanya dia sesuai dengan abstrak yang ada di dalam pikirannya. Dia menggunakan cat-cat yang sesuai dengan kehendaknya. Biasanya kalau marah, biasanya digambarkan pakai warna merah. Kalau lagi tenang, adem ayem, tentrem, biasanya warna putih. Hijau. Biru. Ya intinya apapun itu saya kurang paham. Mohon koreksinya ya kalau di pemirsa kalau saya salah. Intinya setahu saya warna-warna yang mengekspresikan ya merepresentasikan keinginan ataupun keadaan kondisi kita itu biasanya diidentikan dengan pemberian warna-warna yang sesuai dengan yang kita mau. Ya, yang penting bukan merah yang ada bandengnya. Ya, intinya lanjut. Iya. Oh iya asli, yang ada banaknya. Itu. Nah, kenapa kok seni? Kenapa kok estetis? Karena sebenarnya kata Arthur Schopenhauer di dalam dunia seni itu biar saya gak salah. Seni itu memiliki sifat katarsis. Jadi, untuk mengatasi rasa penderitaan yang dialami manusia melalui jalan seni. Karena di seni memiliki katarsis. Apa itu katarsis? Katarsis itu adalah pembersihan. Artinya pembersihan. Ya, cleaning, clean minion kalau di Mobile Legend.
Ya katarsis itu adalah membersihkan. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari hasrat-hasrat atau keinginan-keinginan ataupun kehendak-kehendak yang kita inginkan. Walaupun kata Schopenhauer, jalur estetis ini sifatnya sementara. Sementara. Ya kalau kita sedih, masa iya kita sedih gambar saja. Mungkin bisa diselingi dengerin musik ataupun penampilan-penampilan drama Korea. Ya, intinya sesuai dengan keinginan-keinginan yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, dalam estetis itu memiliki sifat yang sementara untuk mencegah penderitaan yang sementara. Nah, saya ada yang lupa juga tadi. Tapi gini, sebenarnya lalu kenapa dunia itu menurut Arthur Schopenhauer adalah penderitaan? Karena selain kita budak dari keinginan, kita juga merupakan sangat sulit. Bukan sangat sulit, maaf. Karena kita seringkali sangat pelik dalam mencapai kebahagiaan. Nah, maka bahagia lalu apa sih sebenarnya bahagia menurut Arthur Schopenhauer? Nah, kan pertanyaannya. Lalu kan kata Arthur Schopenhauer mengatakan dunia adalah pesimis dan penderitaan. Lalu apa sih bahagia versi Arthur? Bahagia versi Arthur Schopenhauer adalah redanya keinginan yang sementara. Redanya keinginan yang sementara. Mas Akbar ingin cewek, mungkin dia karena merasa kekurangan. Makanya dia mencari untuk melengkapi keinginan yang sementara itu. Dia mencari cewek ke sana kemari. Ujung-ujungnya masih belum dapat juga. Di ghosting, di PHP-in. Ya intinya itu. Maaf ya dari tadi Mas Akbar terus. Tapi ya Mas Akbar kayaknya cocok gitu untuk dibully. Maaf Mas Akbar, jangan baper. Ya intinya itu. Jadi untuk mereda penderitaan yang dialami manusia, salah satu jalan yang kita tempuh atau yang kita bisa keluar dari penderitaan itu melalui jalan estetis atau seni atau keindahan yang sifatnya juga sementara. Lalu ada jalur etis. Kalau tadi estetis, yang kedua etis. Nah, di sini adalah filsafat etika. Kesempatan kali ini kan diskusi tentang ranah etika. Nah, di sini kita akan membedah etika ala Arthur Schopenhauer. Lalu gini, karena Arthur ini sangat lekat dengan julukan filosof yang murung. Filosof yang sedih, filosof yang penuh dengan penderitaan karena ulah dari pemikiran-pemikiran yang dia gaungkan gitu. Jadi halayak publik atau halayak ramai mengenal Arthur Schopenhauer ini. Selamat datang Mas Fauzi dan Mas Zuhudgi. Yang kedua, nah, ya karena baru datang ya saya berikan kisi-kisi sebentar. Jadi tentang Arthur Schopenhauer itu memiliki teori yang dikenal dengan filsafat pesimisme dan penderitaan. Karena kenapa manusia itu adalah penuh dengan penderitaan? Karena manusia adalah budak dari kehendak-kehendak atau keinginan-keinginan yang dia inginkan. Maka dari itu untuk mengatasi penderitaan ini, kita pakai jalur etis untuk mencegah atau meredakan
segala bentuk keinginan ataupun penderitaan yang dialami manusia. Nah, kalau kan tadi kembali lagi kepada tadi Arthur bilang gini, hidup adalah penuh penderitaan, hidup adalah pesimis karena kita selalu setiap saat diperbudak oleh keinginan. Nah, lebih baik kita bunuh diri saja untuk mengakhirinya. Kan ada ini, ada di redaksi buku yang saya baca. Kalau begitu, untuk memutus jalur penderitaan manusia adalah bunuh diri. Tapi kata Arthur, jangan dulu, stop. Jangan pikir itu dulu. Ada loh cara yang untuk mengatasi penderitaan ini. Salah satunya tadi yang untuk yang baru datang Mas Zuhud dan Mas Fauzi, salah satu salah satu penangkal untuk dari penderitaan yang itu pertama, karena baru datang saya ulangi lagi. Pertama, estetis atau seni. Yang kedua etis atau moral atau etika. Kita kembali lagi kepada tadi. Lalu untuk memutus penderitaan kita bisa menggunakan bunuh diri. Karena kalau bunuh diri tentunya manusia tidak menderita lagi. Namun itu kata Schopenhauer, fenomena bunuh diri justru adalah kejahatan. Justru ini adalah lumbung dari keinginan. Kan tadi untuk memutus penderitaan, ya kita bunuh diri saja. Justru bunuh diri adalah keinginan yang paling jahat kata Arthur. Jadi jangan bunuh diri. Untuk mereka yang di luar sana, yang penonton, yang lagi putus cinta mungkin mengalami kegalauan yang luar biasa, pengennya bunuh diri. Iya, ada mantan yang ditinggal nikah mungkin dari orang-orang ke Arab-Araban katanya. Justru Schopenhauer sangat menentang sekali mengenai fenomena bunuh diri. Lebih baik jangan itu. Bunuh diri adalah budak yang sangat yang paling merajalela dari ini adalah lumbung dari kejahatan yang sangat besar. Justru bunuh diri adalah lumbung dari kejahatan yang sangat besar dan itu merupakan kehendak paling terpuruk. Dan kalau kita sampai melakukan bunuh diri berarti kita sudah diperbudak oleh keinginan kita. Nah, maka dari itu kita reduksi atau kita bisa mencegah melalui jalur etika atau moral. Caranya bagaimana? Kita ubah saja pandangan kita. Kalau kita memiliki keinginan, kata moral dalam etika atau etis ini, menurut Arthur, biar saya gak salah ya, gak salah dalam pengucapannya. Kita rubah saja, gak apa-apa. Keinginan itu memang adalah realitas kita, yang hal yang melekat kepada manusia, hal yang melekat sekali pada manusia. Gini lagi, ini juga bagian dari etis kita nih. Ini di buku itu saya mendapatkan penjelasan antara apa bedanya gerak tubuh dengan kehendak. Gerak tubuh, kehendak atau keinginan. Atau I will. Nah, seringkali kita mengatakan bahwasanya kita melakukan sesuatu pasti disokong atau didukung atau didorong oleh yang namanya kehendak. Saya mau merokok karena kehendak saya untuk ingin merokok gitu. Lalu gerak tubuh itu merupakan apa ya istilahnya yang dipakai ini,
gerak tubuh itu merupakan bentuk kendali dari kehendak ini. Jadi kita gini, kan biar tidak pusing, kehendak letaknya kan di antara rasional manusia dan mental manusia yang saya pakai tadi penjelasannya. Jadi kehendak itu antara penggabungan antara mental dan rasional kita. Nah, seringkali kita melakukan gerak tubuh, ya saya ingin meninju, saya ingin berjalan, itu kan karena ada sistem yang mengatur. Hei, kamu jalan ke sana. Hei, kamu merokok sekarang. Hei, kamu meludah sekarang. Itu karena ada yang mengontrol itu. Jadi kata Arthur, kehendak itu adalah sistem. Sistem. Kenapa sistem? Kan sistem adalah sebuah tempat untuk mengatur. Sistem itu adalah dia gunanya untuk mengatur. Jadi tubuh kita melakukan yang saya contohkan tadi itu karena sudah disetting atau diberikan kode gitu. Kan kalau di film-film gitu. Ini Mas Bano pasti tahu. Dulu kalau nggak salah ada tayangan di TV itu tebak-tebakan gitu. Ada clue di sini yang ditaruh biasanya dipasangkan di bantu helm. Ini nyamuk pasti. Kan ada dua orang, satunya disuruh tebak. Yang ditebak itu adalah kata yang ada di atas kepalanya, nyamuk gitu. Hewan, salah. Makanan, salah. Hewan tapi kecil, ya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi gerak itu merupakan tampilan karena ada yang mengatur, ada kode seandainya perempuan itu suka dikode-kodein, enggak apa-apa, terserah mau makan apa terserah, itu kode perempuan ya Mas Banu. Takutnya Mas Banu itu gak tahu gitu, gak apa-apa, kamu kenapa gak apa-apa. Nah bagi cowok semua di rumah harus tahu kode-kode itu. Nah, kembali lagi pada etis biar tidak kemana-mana. Jadi OTW Sherlock Mas ya untuk meredakan kehendak yang tidak ada untuk mereda kehendak yang sampai kapanpun tiada batas. Yaitu pertama estetis, yang kedua etis, yang ketiga ini asketis. Asketis itu bisa menurut hemat saya gitu. Asketis itu sama halnya hidup sederhana. Asketis itu hidup yang sederhana. Contohnya kayak masyarakat pedesaan. Walaupun di desa rata-rata sangat sulit sekali ditemukan orang yang memiliki Pajero, Fortuner, apalagi Lamborghini, Boro-boro, Avanza aja gak ada. Iya. Tapi gak di Belumbungan. Tapi yang saya katakan tadi, contohnya itu Mas Akbar, kayak contohnya kehidupan di desa dan di kota. Kalau di desa kan penuh kesederhanaan, walaupun makan sayur kelor, merasa puas, merasa bangga. Walaupun saya nggak bisa makan pizza, tapi kan kalau itu kan kebutuhan. Memanglah kebutuhan antara masyarakat desa dan di kota itu beda-beda. Di desa itu mungkin ya ala kadarnya nih. Kalau di kota seringkali mengutamakan gengsi. Kalau saya nggak makan pizza, saya belum keren. Saya belum makan minum Starbucks, belum katakan keren. Belum minum kopi kopi teh minum teh Indonesia, belum dikatakan keren. Ya intinya estetis itu adalah hidup sederhana.
Nah, kalau versi Islam, ini saya menemukan konsep yang saya diskusikan tadi dengan Mas Faruk. Kalau di Islam itu hidup sederhana bisa dikatakan dengan konsep zuhud, sufisme. Ya, sebenarnya Mas zuhud itu sederhana. Amin. Hidup maksudnya saya takut salah paham. Pola pandang dari konsep zuhud dalam Islam itu hidup penuh dengan kesederhanaan, tidak terlalu hedon, tidak terlalu berkemewah-mewahan. Atau orang warok, tidak menghindari dari hal-hal yang tidak jelas. Menghindari dari barang yang tidak jelas, halal dan haramnya. Kalau dalam Islam ada nilai atau value-value yang untuk tidak hidup bermewah-mewahan atau sederhana. Ya, qanaah. Tapi dari tadi kan pesimisme dan penderitaan. Mungkin teman-teman sudah gelisah gitu. Pesimisme kan identik dengan unsur psikologis atau psikis manusia. Secara psikis bagaimana sih sebenarnya pandangan Arthur ini? Bukan Arthur. Saya menemukan konsep lain. Ini di luar pembahasan Arthur ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman menanyakan, lalu bagaimana sih sebenarnya secara psikologi orang-orang yang mengalami pesimisme dan penderitaan dan cara penangkalnya? Ini ada salah satu tokoh, siapa namanya? Itu yang teorinya id ego super ego. Sigmund Freud itu. Id ego super ego. Saya jelaskan biar sama-sama paham. Ini adalah kehendak, keinginan kita. Saya ingin mukul Mas Faruk. Saya ingin mukul Mas Akbar. Saya ingin meludahi Mas Akbar. Saya ingin ya, intinya adalah ya, Mas Suhud ingin mengelus Mas Suhud misalnya. Intinya keinginan. Semua manusia pasti memiliki keinginan. Nah di konsep ide tulisannya dari siapa tadi Mas Faruk, siapa? Sigmund Freud. Saya kadang-kadang sering terkecoh gitu, karena dari toko-toko banyaknya toko ya. Nah, lalu ada yang kedua, istilahnya ego. Ego itu bisa dikatakan ego ketika kita sudah melakukan tindakan tadi. Saya ingin menonjok Mas Akbar. Kan itu bisa. Saya ingin menonjok Mas Akbar apabila kita sudah melakukan, sudah terjadi. Jadi ego ini keinginan yang terjadi, keinginan yang sudah dipresentasikan atau yang keinginan yang sudah dilakukan. Jadi ego itu adalah keinginan yang sudah dilakukan. Contohnya kayak tadi saya ingin nonjok. Apabila saya nonjok beneran dan itu kena, itu sudah melakukan ego. Nah di sini asketis sama dengan super ego. Super ego itu adalah sama kayak kalau dalam rokok ada filter, ada yang penyaring. Jadi super ego itu penyaring dari segala bentuk keinginan yang ada pada manusia. Saya ingin nonjok Mas Akbar. Contohnya saya ingin nonjok Mas Akbar. Ternyata saya ada filter, ada hal yang membuat saya mencegah untuk melakukan tindakan itu. Contohnya biasanya bisa kita dapat dari ajaran-ajaran agama. Kalau mukul orang itu kena dosa. Atau secara dalam value kenegaraan, kalau mukul orang nanti kita dibawa ke ranah hukum. Kalau memukul orang kita akan dibenci semua orang. Nah, semua hal-hal yang dapat mencegah dari keinginan tadi
adalah super ego yang dimaksud dengan asketis atau ya intinya super ego dengan asketis itu sama, intinya sama. Hal-hal yang dapat mencegah itu. Ya mungkin itu. Dan yang terakhir ini terakhir. Aduh. Jadi yang terakhir apalah? Ya mungkin 3 dulu. Nanti saya yang terakhir saya mungkin itu ya tadi kan itu pertanyaan itu mungkin ada tanggapan, silakan saya kembalikan kepada penanya Mas Faruk atau ingin menanyakan yang lain, ingin menanyakan tentang Arthur Schopenhauer tentang pesimisme dan penderitaan. Saya ingin pertanyaan seluas-luasnya, saya berikan seluas-luasnya. Baik. Mungkin nggak usah ditanggapi semua karena terlalu banyak kayaknya kalau ditanggapi semua. Saya fokus ke menjustice sesuatu gitu. Kayak bahwa the world is my perception gitu. Kata adalah persepsi. Iya, dunia adalah persepsiku gitu. Jadi kayak kita yang sering dikasih contoh tadi itu adalah gelas itu bisa bermakna tempat minuman juga bisa bermakna makanan gitu. Tergantung siapa yang mempersepsikan itu. Ya merepresentasikan itu. Saya apa ya? Saya suka di antara yang saya suka dari filsafat adalah menggunakan itu sebagai kekuasaan, artinya sebagai alat bisa ya kayak di politik kekuasaan gitu. Kayak umpamanya ide tentang komunis. Ide tentang komunis itu kayak merasa Lenin itu merasa tidak cukup hanya sebagai ide gitu. Kalau enggak berbareng dengan pergerakan gitu. Jadi makanya ada Leninisme gitu. Jadi oh, saya tidak menyinggung organisasi tertentu ya. Jadi tidak sebatas itu. Jadi kalau tidak punya partai, kalau tidak pakai politik, bingung jadinya kayak gitu. Sama kayak ide liberal gitu. Amerika tentang liberal gitu. Juga kalau tidak dibarengin dengan politik, itu gimana bisa menandingi Uni Soviet kan gitu. Nah, tetapi oleh karena itu filsafat itu para pelajar filsafat bagi saya tidak cuman berpikir sebagaimana filsafat menerima apa dan segala macam, tapi juga mengcounter filsafat yang dijadikan sebagai jalan politik kayak gitu. Nah, kayak ini gitu, kayak persepsi tentang justifikasi gitu. Memaknai sesuatu tergantung dengan persepsi kita. Ada kalau di Indonesia ada justifikasi baru, undang-undang baru tentang ujaran kebencian gitu. Jadi di Indonesia itu ada undang-undang baru tentang bagaimana barang siapa yang menggunakan ujaran kebencian maka akan dihukum gitu. Nah, coba pakai sudut pandang ini, justifikasi ini. Kalau negara dibiarkan menggunakan kata ujaran kebencian tanpa didasari dengan dasar logis, dasar historis. Kalau pakai atur Schopenhauer ini itu jadinya apa ya? Jadinya otoriter. Karena siapa saja dikena gitu. Yang merasa kayak tadi bilang kayaknya Pak Luhut boleh diganti ya. Karena nggak enak. Bilang nggak enak itu kayak ujaran kebencian gitu. Padahal ujaran kebencian itu
Ujar ujaran kebencian itu kayak apa? Harus ada unsur historis dan apa? Dan logis gitu. Di Amerika, ujaran kebencian itu bukan tentang maki-maki. Kamu jelek, kamu nggak baik, kamu jahat, nggak kayak gitu. Tetapi ujaran kebencian itu didasari dengan historis. Kayak di Amerika nggak boleh bilang negro, nggak boleh bagi masyarakat kulit hitam, nggak boleh bilang negro, karena itu ujaran kebencian, mengingatkan peristiwa bahwa dulu kulit hitam itu budak, kayak gitu. Maka nggak boleh bilang negro, boleh lebih sopan bilang kulit hitam dengan kulit putih. Nah di Indonesia kayaknya iya ujaran kebencian. Nah ujaran kebencian di Indonesia itu macam-macam. Kayak gini. Nah kalau kayak kadrun dan kampret dan cebong itu jadi ujaran kebencian, bagi saya itu bukan ujaran kebencian. Itu maki-maki saja. Karena ujaran kebencian juga harus ada unsur historis gitu. Bahwa dulu ada satu kelompok yang dibenci gara-gara pakai ujaran itu. Contoh PKI. Jadi cara mengujar orang itu PDI antek PKI. Nah, itu baru ujaran kebencian karena historis sebelumnya itu begitu mengerikan di Indonesia. PKI tidak bertuhan, musuh ulama dan segala macam. Jadi cara menjustis kalau digunakan pemerintahan kalau tidak didasari dengan logis dan historis itu cenderung otoriter gitu. Kita ngomong ngeluh kok di Indonesia nggak enak ya, negara membiarkan orang miskin dan sakit terlantar gitu. Dulu kalau bagi penguasa itu kayaknya ujaran kebencian deh, tidak mendukung pemerintah yang sah. Kita dikena gitu. Oleh karena itu bagi saya justifikasi itu ini menurunkan konsepnya Ken aja, karena nggak dibaringin dengan logis, nggak ada unsur historis, nggak ada unsur materialnya gitu. Jadi memperlemah saja, bukan memperkuat bagi saya gitu. Bagi saya, jadi kalau secara hukum kenegaraan itu memperlemah kita gitu, membiarkan kita diintimidasi gitu. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Langsung saja. Sebenarnya pertama ingin menanggapi, dapun sebelum itu mungkin karena materinya ganteng tadi saya buat story ada cewek salam katanya. Saya sampaikan dulu, ada cewek salam katanya itu. Langsung saja mengenai Arthur Schopenhauer. Ini mengenai filsafat etika yang mana membahas tentang pesimisme dan penderitaan. Menurut saya itu mungkin ini tanggapan sekaligus kritikan mungkin, karena ketika pesimisme dikaitkan dengan penderitaan itu, ketika dikaitkan dengan penjelasan Arthur Schopenhauer, karena pesimisme menurut saya itu ya pesimisme yang biasa kita dengar, nggak tahu apa mungkin berbeda. Mungkin yang cocok itu optimisme dan penderitaan, karena menurut pemateri tadi itu dikatakan bahwasanya sumber dari penderitaan adalah keinginan lah, dan keinginan itu berbanding lurus dengan optimisme, bukan pesimisme. Dan perlu saya juga katakan bahwasanya Arthur Schopenhauer itu mungkin terkenal bijak karena ada kata-kata pesimisme mungkin. Ini saya pernah mengatakan bahwasanya saya pernah membaca buku bahwasanya orang yang dianggap bijak adalah ketika orang tidak memiliki harapan. Yang pesimis. Orang akan dikatakan bijak ketika dia pesimis. Pesimis. Dan akan dikatakan tidak bijak ketika dia optimis. Mungkin Arthur Schopenhauer ini dikatakan
bijak karena pesimisnya mungkin. Kan dia filsafat yang apa? Yang murung katanya tadi. Filosof yang murung. Saya tidak mau menjadi seorang filsuf yang murung gitu. Saya maunya menjadi seorang filsuf yang bahagia gitu. Mungkin itu saja ya. Cek 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 oke. Di sini ada dua pertanyaan yang sangat bagus untuk kita diskusikan bersama. Enggak, saya nggak pakai redaksi itu. Karena ada Mas Akbar, tidak menarik. Enggak Mas Akbar. Jadi yang pertanyaannya Mas Jalal, Ustadz Jalal tadi. Lalu bagaimana cara menjustis alas Schopenhauer utamanya dalam ranah hukum? Nah, tadi di dalam memandang dunia kata Schopenhauer ada objek, ada subjek. Nah, karena saya bukan orang hukum, tapi saya insya Allah ingin menjawab lah. Nah, sebenarnya saya maaf ada gangguan kebudayaan tadi. Berarti secara tidak langsung Mas Jalal tadi bagaimana cara memutuskan bahwasanya objek itu sesuai dengan yang kita pahami, apalagi dalam ranah hukum. Setahu saya hukum kalau berbicara hukum tidak lepas kaitannya dengan yang namanya regulasi atau aturan. Aturan dibentuk manusia kan adalah memiliki rasa kebebasan atau memiliki hak yang bebas untuk mengekspresikan segala bentuk hal. Namun kebebasan yang dimiliki manusia itu dibatasi yang namanya regulasi. Contoh kayak saya tidak mencuri, karena kalau saya mencuri berarti secara tidak langsung saya mengganggu hak orang lain. Saya semisal mencuri barang gitu, berarti ada pihak yang dirugikan. Sebenarnya pihak yang dirugikan itu memiliki hak atas hak properti yang dia miliki, kayak barang dan lain-lain. Dan apabila kita melampaui dari regulasi atau kita terpaksa melampaui batas dalam bertindak, kayak tadi contoh kayak saya mencuri pasti terkena delik regulasi yang diatur oleh hukum undang-undang. Nah, yang jadi pertanyaannya Mas Jalal kan sebenarnya bagaimana cara mencari delik. Kalau yang saya pahami sebenarnya kita kalau dalam Arthur Schopenhauer kita mengatakan ini adalah gelas karena segala informasi yang kita ketahui tentang gelas ini, yang kita pahami tentang ini. Nah, untuk menjustis kayak terhadap ranah hukum, kita cari deliknya dulu. Kita deliknya mana nih yang sesuai dengan yang sekiranya sesuai. Kayak tadi misal ujaran kebencian tertuang dalam regulasi atau undang-undang yang tertulis pasal ini, pasal sekian, maka hukum yang akan menjadi konsekuensi logis terhadap perilaku dari orang yang melampaui batas itu. Jadi untuk itu kita cari aja deliknya apa. Kalau gak sesuai dengan delik kayak gini nih, salah satu filsuf kayak saya boleh mengatakan filsuf karena ini merupakan orang cendekiawan Indonesia yang dimiliki oleh Indonesia. Siapa itu? Rocky Gerung. Iya, karena saya mengidolakan gitu. Rocky Gerung maaf, Rocky Gerung ketika berhadapan di halayak ramai, apalagi dalam forum-forum hukum, para penjabat-penjabat ternama di Indonesia, dia pakai menggunakan istilah-istilah abstrak.
agar tidak terkena delik. Makanya kalau Mas Jalal tadi mengatakan, katanya Mas Jalal berpendapat bahwasanya kalau gitu otoriter dong. Sebenarnya enggak otoriter. Sebenarnya kalau yang ideal seharusnya kalau Indonesia saya nggak tahu. Saya berbicara negara Wakanda, bukan negara Indonesia. Saya takut Wakanda. Jadi biasanya regulasi itu dibuat untuk kembali kepada yang salah satu filosof yang kemarin kita bahas, yang dibahas oleh saudara Auzi tentang siapa itu Bentham, siapa Jeremy Bentham. Jeremy Bentham kan memang Jeremy Bentham kan memang pakar, ya mungkin ada basic hukum, dan dia kebetulan juga prodi yang diambil atau jurusan yang diambil jurusan hukum. Dia mengatakan bahwasanya hukum itu dibuat sebagai upaya semaksimal mungkin untuk menertibkan kedamaian yang ada di dunia, atau istilahnya kebermanfaatan. Saya membuat hukum-hukum ini. Contohnya, saya membuat hukum-hukum wanita dilarang merokok, wanita dilarang keluar malam, wanita dilarang menikah, semisal kayak gitu. Peraturan. Ini contoh ya, bukan asli. Semisal kayak gitu. Ternyata setelah diciptakan regulasi atau undang-undang yang mengatur itu, ada seseorang yang melampaui batas sehingga sampai kebablasan, sampai ada wanita yang merokok, itu terkena delik. Deliknya di mana? Di peraturan yang poin pertama. Maka sangat logis sekali kalau dia dikenakan hukum. Itu kepada Mas Jalal jawaban saya. Dan yang kedua mengenai tanggapan terhadap atau kritikan yang diberikan oleh siapa namanya? Ustadz Wasil. Sebaiknya jangan pakai diksi kata pesimis, tapi lebih baik optimis. Sebenarnya selayang pandang dari sepak terjang tokoh Arthur dalam pemikiran filsafatnya tentang pesimisme dan penderitaan, dia dulunya orang-orang yang optimis. Dulu dia adalah orang yang optimis. Sampai dia over. Tapi ya berlebihan. Tapi yang saya baca, dia berlebihan terhadap wanita. Dia menyukai banyak wanita, tapi dia selalu ditolak, entah mungkin wajahnya ya ataupun apalah yang melatar belakangi sehingga dia ditolak oleh banyak wanita. Dia mengubah dari kejadian itu, Mas Wasil, Arthur sehingga memiliki pandangan yang negatif terhadap wanita. Ini saya akan bahas. Setelah tahun 1820, setelah bukunya sudah booming, setelah bukunya sudah dinikmati oleh halayak ramai di warga Jerman pada saat itu, dia jadi terkenal. Pemikirannya banyak diminati, sampai dia kan kelahiran 22 Februari 1688. Setelah bukunya di launching dan setelah banyak diterima oleh halayak ramai warga Jerman, dia banyak mendapatkan ucapan-ucapan selamat ulang tahun kepada Arthur Schopenhauer, kalau seandainya saya ucapkan gitu. Di tahun 1800 ke belakang, setelah pemikirannya dia diterima oleh warga Jerman. Dulu kan, nah gini, untuk yang baru datang, Mas Uzi dengan Mas Suhud mungkin kalau nggak paham. Jadi tahun 1813, sorry. 1813. Salah. Sebenarnya
Ini gini biar tadi ada yang keliru penjelasan. Jadi pertama Arthur Schopenhauer itu kan membuat karyanya di tahun ini. Namun di tahun ketika 25 tahun kemudian setelah bukunya launching di tahun 1844. Di tahun 1844. Nah, di tahun ini yang benar pemikiran Arthur mulai diterima oleh warga Jerman. Di tahun ini belum, masih redup. Pemikiran Arthur Schopenhauer hampir jarang diminati oleh warga Jerman. Nah, setelah tahun 1844 ketika pemikirannya diterima, dia mulai digemari banyak orang, terutama wanita-wanita yang dulu-dulunya menolak cintanya dia. Dia sudah terkenal, famous gitu. Oh dulu kalau saya masih belum jajah sekalian tolak, sekarang sekalian menjilat ludah sendiri. Iya, dulu jadi sad boy bener drill sad boy. saya gak pengen 7 tapi saya ingin 2. Saya gak pengen jadi 2 tapi saya ingin 7 karena tujuanku hanya mencintaimu, katanya Fajar. Tapi ya kalau saya gambarkan, kira-kira Arthur akan berbicara seperti itu dalam memandang wanita. Dan salah satu kata Arthur ini sangat penting bagi kaum Adam, karena di sini rata-rata yang hadir kaum Adam wanita. Saya akan membahas wanita di sini karena ini relevan dengan pernyataannya, dengan pertanyaannya atau tanggapannya Mas Wasil. Wanita, saya sangat membenci wanita sampai dia tidak menikah. Apa yang mengubah cara pandangnya Arthur terhadap wanita? Karena dia sebenarnya itu gimmick saja sih. Tapi ini saya mendengar bahwasanya Arthur itu tidak menyukai wanita dari Bapak Fahrudin Faiz yang menjelaskan bahwasanya Arthur itu ditolak. Sebenarnya secara di buku ini nggak ada. Jadi ya benar ceritanya hampir sama dengan Zainuddin. Tapi gini, alasan Arthur tidak menyukai wanita. Pertama, wanita boros. Secara ekonomi wanita boros akan mengikis kekayaan laki-laki. Saya ingin skincare, Mas, saya ingin sepeda baru, pengen mobil baru, pengen ya intinya banyak hal lah. Intinya sifat dasar manusia wanita itu boros. Kalau ada Mbak Winda dengan Mbak Risti mungkin saya dikeroyok nanti. Iya. Yang kedua mengenai wanita itu kata Schopenhauer ini dijelaskan di halaman 222. Wanita dikatakan kata Arthur selain sifatnya boros, sifatnya wanita sangat labil. Iya. Iya, siap Mas. Selamat, hati-hati di jalan. Jadi selain boros, wanita itu labil. Intinya maksud dari labil itu tidak pernah kokoh dengan pendiriannya. Kayak misal sekarang makan apa? Terserah. Pasti cowok-cowok menawarkan makan mie, terserah. Makan bakso, terserah. Nyanyi. Ya intinya gitu. Wanita itu labil. Katanya, tapi bukan labil sih. Labil ini pendapat saya. Tapi kata yang digunakan oleh Arthur yang ada di redaksi buku ini, dia menggunakan wanita itu seperempat parubaya dari laki-laki. Seperempat parubaya dari laki-laki. Apa maksudnya seperempat dari laki-laki? Nah, perlu diketahui pemirsa di rumah, ketika manusia siapapun entah laki-laki ini bukan permasalahan gender, tapi sudah menginjak dewasa seperempat baya itu dikenal dengan, kalau di dalam psikolog dikenal dengan istilah bukan apa itu bukan quarter life crisis. Iya. Semua para orang-orang yang dewasa dan menginjak, ya maksudnya itu di ini, iya kalau di KBBI atau di Wikipedia itu menjelaskan quarter life itu adalah umur
atau menginjak dewasa seperempat bahaya. Intinya di sini kecenderungan yang dialami manusia itu sangatlah tidak elok. Karena kenapa? Perlu diketahui quarter life crisis itu sangat menjadi momok yang sangat menakutkan bagi pribadi kita sendiri, karena kita cenderung merendahkan diri kita. Gimana ya caranya kayak seperti dia gitu. Dia pinter, orangnya baik. Sedangkan saya ya nggak pinter-pinter banget. Nggak kaya banget. Ya intinya semua insecure ya, jatuhnya insecure. Intinya dalam quarter life yang saya pahami, quarter life itu lebih kepada ranah insecure terhadap kemampuan yang dimiliki pribadi seseorang. Nah, itu yang karena Mas Wasil sudah menginjakkan dari meninggalkan tempat, ya mungkin silakan kepada teman-teman yang lain yang ingin menanyakan.